Istilahnya nggak penting-penting sekali lah gitu. Nah, tolonglah sebagai dokter peduli dengan organisasi profesi ya. Nah, kenapa IDI itu satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia dan bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia dengan mematuhi kode etik kedokteran Indonesia. Cikal bakal dokter Indonesia itu adalah ada namanya suatu perhimpunan, itu jauh sebelum merdeka lagi ya, namanya Vereniging van Indische Artsen. Ini bahasa Belanda, saya juga nggak tahu apakah tepat menyebutkannya ini. Ya, tokohnya itu Dr. J.A. Kayadu. Nah, ada beberapa dokter yang dulu itu sebenarnya berhimpun untuk tujuan pergerakan kemerdekaan sebenarnya. Nah, jadi walaupun dokter dulu itu paham tentang masalah sosial politik, ya, beberapa di antaranya adalah Dr. Wahidin Sutomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kita kenal sebagai pahlawan kemerdekaan juga ya. Lalu ada Mangku Winoto, Dr. Susilo, Dr. Kodijat Berjuang itu namanya ya, Kodijat Berjuang. Nah, dia berjuang di bidang penyakit menular. Ada lagi Dr. Kawilarang, Dr. Sitanda, Dr. Asikin, Wijaya Kusuma. Kemudian ada Dr. Sarjito, ini terkenal nih. Mohon diingat ini namanya Dr. Sarjito, bahkan ada diabadikan Rumah Sakit Sarjito ya. Kemudian Dr. A. Mukhtar, Dr. Buntaran. Nah, ini membentuk suatu wadah untuk membuat tulisan-tulisan yang bersifat kedokteran ya, majalah medis Berichten namanya di Semarang. Pada tahun 1926, perkumpulan ini berubah menjadi Vereniging van Indische Geneeskundig. Namanya PIG. Ya, kalau dulu Artsen, sekarang Geneeskundig. Kenapa? Karena landasan politik yang menjelma dari timbulnya rasa nasionalisme, ya, ini muncul karena waktu itu dokter pribumi itu dianggap sebagai dokter kelas 2, sehingga membuat kata Indis menjadi Indonesia ya dalam VIG, dalam VIG. Di sini profesi dokter telah menimbulkan rasa kesatuan atau paling tidak meletakkan sendi-sendi rasa persatuan ya, karena didiskriminasi di dalam pemerintahan Belanda saat itu, bahwasanya dokter pribumi itu nggak terlalu dianggap berkompeten di dalam hal pengobatan ya. Nah, di masa pendudukan Jepang 1943, PIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hukokai. Tapi nggak lama ya, tahun 1948 berdirilah Perkumpulan Dokter Indonesia yang dimotori kalangan dokter-dokter muda di bawah pimpinan Dr. Dharma Setiawan Noto Hatmojo sebagai badan perjuangan di daerah pendudukan Belanda. Di masa dahulu dikenal 3 macam dokter Indonesia.
Ada dokter Jawa, keluaran sekolah dokter Jawa, ada Indis Arts, keluaran Stovia. Stovia ini di Jakarta ya dulu, Batavia. Dan Nias. Serta ada pula dokter lulusan Fakultet Medis Batavianis pada tahun 1927. IDI itu didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950 dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia, mengembangkan ilmu kesehatan serta ilmu pengetahuan teknologi kedokteran, membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk mencapai tujuan IDI, maka berusahalah membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan program kesehatan, membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, memelihara dan membina terlaksananya Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu, memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat martabat profesi kedokteran. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun swasta di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya, melaksanakan usaha untuk kesejahteraan anggota dan melaksanakan upaya lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan sifat IDI. Sesuai dengan ADART IDI, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maksudnya ya, IDI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut. Ada yang namanya badan legislatif, yaitu muktamar dan rapat anggota. Di dalam muktamar itu adalah pengambilan keputusan tertinggi ya yang sifatnya nasional se-Indonesia. Nah, dalam waktu dekat ini tanggal 18 Maret ini adalah muktamar di Aceh ya, di Banda Aceh. Nah, siapa yang orang tuanya, omnya atau abangnya yang pengurus itu akan berangkat ke Aceh. Walaupun dengan kondisi pandemi mungkin akan dilakukan hibrid ya. Tapi proses pemilihan ketua elek itu dilakukan secara langsung. Jadi rapat-rapatnya itu. Ketiga, ada namanya Dewan Perwakilan. Lalu ada pendidikan.
Dok, halo dok. Halo, Udah. Ya dok. tapi ya, jelas kalau ada. Emang Mbak? Ya dok. Pusing-pusingnya ada Pak? Suaranya kecil dok. Oh ya, gimana caranya? Tapi terdengar. Nah, ini sudah jelas dok. Oke. Nah, yang kelima badan khusus tadi yang seperti saya bilang di Muktamar Medan tahun 2018 yang lalu, tahun 2015 Muktamar Medan itu ada keputusan Muktamar yang namanya tolak dokter layanan primer, gitu ya. Nah, itu mati-matian kita berusaha supaya pendidikan dokter layanan primer itu nggak jadi, dan akhirnya memang tidak jadi, ya. Tapi ya namanya ini sudah menjadi program pemerintah. Pemerintah punya cara lain ya. Akhirnya mereka memasukkan spesialisasi layanan primer ini di kedokteran keluarga. Akhirnya jadilah pendidikan spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Gitu akhirnya ya. Keanggotaan ID terdiri dari anggota biasa, ada dokter umum dan spesialis, warga negara Indonesia yang berjasa dan diakui oleh pemerintah RI. Kedua, anggota muda, yaitu sarjana kedokteran warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh pemerintah RI. Jadi seperti kalau kalian nanti sudah SCAT, itu anggota muda namanya. Ya, kalau anggota biasa setelah menjadi dokter umum. Paham ya sampai di sini ya? Iya, iya dok. Nah, ketiga, anggota luar biasa. Itu dokter asing yang bekerja di Indonesia. Yang keempat, anggota kehormatan. Itu yang telah berjasa dalam lapangan kesehatan dan kedokteran. Hak anggota. Satu, mengeluarkan pendapat, usul, pertanyaan, baik lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, dan memilih serta dipilih sebagai pengurus. Kedua, tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas ID dan atau pekerjaannya sebagai dokter. Tiga, tiap anggota berhak mendapat kartu tanda anggota yang disebut dengan KTA. Nanti ada nomornya, nomor pokok anggota yang disingkat dengan NPA. Nah, NPA itu Anda harus ingat, ya. Nggak boleh lupa itu NPA itu. Kenapa? Karena nanti untuk menelusuri, kan sekarang sudah istilahnya virtual office lah ya. Semua urusan itu diselesaikan secara online ya. Data-data itu diupload saja. Nah, jadi kalau Anda tahu NPA-nya, tinggal memasukkan nomor pokok anggota itu bisa masuk, dia bisa masuk ke dalam sistem. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus tentang peningkatan karir dan pendidikan. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi ID untuk kepentingan anggota. Misalnya mau sekolah ya, mau ambil dokter spesialis, itu harus ada rekomendasi ID. Kewajiban anggota ID apa? Berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi, dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, segala peraturan dan keputusan ID. Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan, serta kewajiban lainnya. Sekarang 25.000 ya, kalau salah setiap bulannya. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, 5 tahun terasa juga ya. Nah, kalau dibayar iurannya tepat waktu sebenarnya tidak berat ya 25.000. Wajib mengikuti kegiatan organisasi secara aktif, meningkatkan pengetahuan, memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga, baik fisik maupun spiritual, serta meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota ID. 4. Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan ID. Sekarang kita cerita tentang MKEK dulu ya.
Ini sebagai badan kelengkapan ID yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan tugas bimbingan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan etik kedokteran. Nah, MKEK-ID ini adalah badan otonom anggota Dewan Pertimbangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota. Masa jabatannya sama dengan jabatan PBID, dibentuk pada tingkat pusat dan tingkat wilayah. Nah, di tingkat cabang ini rata-rata di cabang tidak ada MKEK ya, tetapi cabang yang anggotanya banyak, seperti di Medan, itu ada MKEK yang harus diputuskan oleh PBID. Ya, di dalam kelazimannya sih tidak ada, tetapi khusus untuk cabang yang anggotanya banyak, boleh. Nah, kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya apa? Satu, melakukan tugas bimbingan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan, memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pertimbangan, dalam hubungan dengan masalah etik kedokteran di Indonesia. Selanjutnya, membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain, dengan sepengetahuan Dewan Pertimbangan. 5, bertanggung jawab kepada muktamar atau rapat pembentukan pengurus wilayah melalui Dewan Pertimbangan. Nah, jadi nanti di muktamar itu ada pemilihan ketua MKEK juga. Jadi ketua MKEK itu tidak ditunjuk oleh PBID, tidak ditunjuk oleh ketua PBID, tetapi dipilih di dalam rapat muktamar, gitu ya. MKEK wilayah itulah nanti yang akan memilih MKEK pusat. Kalau ada yang tidak paham boleh langsung bertanya ya. Nah, kemudian ada Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Ini suatu badan kelengkapan ID yang dibentuk untuk menjalankan tugas bimbingan dalam bidang hukum kesehatan dan pembelaan anggota dalam masalah yang timbul dalam melaksanakan profesi, seperti dalam pelaksanaan praktek kedokteran di lingkungan kerjanya maupun dalam lingkungan organisasi dan pendidikan. Dibentuk pada tingkat pusat dan wilayah. Ya. Sekali lagi, di tingkat cabang itu untuk cabang-cabang yang anggotanya banyak, itu bisa juga dibentuk. Seperti di Medan misalnya. Kewenangannya apa? Kekuasaan dan kewajibannya apa? 1, melakukan pembinaan dalam kesadaran hukum kesehatan. Termasuk memperjuangkan agar hukum kesehatan masuk dalam kurikulum Fakultas Kedokteran. Hari ini sudah ya, materi-materi hukum sudah ada masuk ke dalam kurikulum Fakultas Kedokteran. Ini mungkin salah satu perjuangan dari BHP2A. 2, membela anggota dalam menjalankan profesinya. Nah, seperti sekarang ini kalian masih seger ingatan nggak kasus vaksin kosong, ya, dengan tersangkanya dokter vaksinator, Dr. G. Itu kemarin tuh ramai, 1 hari bisa 10 kali tayang itu di televisi tentang vaksin G. Ada yang tahu nggak? Halo? Ya, Dok. Ada yang tahu nggak tentang kasus itu? Ada yang tahu nggak tentang kasus vaksin kosong? Oh iya, Dok. Dr. G. Nah itu ya, jadi ID harusnya melakukan pembelaan, harusnya. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin rasanya ya seorang dokter memberikan vaksin kosong dengan sengaja gitu ya. Harusnya ada penelusuran pencarian bukti terlebih dahulu dan mengklarifikasi sebelum beritanya menjadi melebar seperti ini ya. Nah, sekarang itu sudah masuk ke ranah hukum dan ID harusnya memberikan bantuan hukum kepada Dr. G.
Ketiga, di dalam menjalankan tugasnya perlu mendengar pendapat dan syarat dari Badan Kelengkapan Organisasi ID yang sehubungan dengan pihak-pihak yang dianggap perlu. MP2A bertanggung jawab pada muktamar melalui Dewan Pertimbangan. Nah, sekarang masuk ke pengurus besar ID. PBID itu badan eksekutif tertinggi di ID ya. Masa jabatannya 3 tahun dan hanya diperbolehkan menjadi ketua maksimal 2 kali masa kepengurusan. Ketua terpilih dalam suatu muktamar duduk sebagai wakil ketua umum dalam periode setelah muktamar tersebut. Artinya pada saat muktamar kita tidak memilih ketua yang akan menjabat ya. Kita memilih presiden elek namanya. Jadi kalau dia terpilih, dia akan bertugas 3 tahun mendatang. Yang bertugas tahun ini adalah yang terpilih 3 tahun yang lalu. Seperti itu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Dok. Dalam periode berikutnya baru ia dikukuhkan menjadi ketua umum. Apabila ketua terpilih tidak dapat menjalankan tugasnya, maka jabatan ketua terpilih dikosongkan dan muktamar berikutnya memilih ketua umum dan wakil ketua umum. PBID sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, beberapa orang ketua departemen, dan dibantu seorang sekretaris eksekutif dan staf yang diperlukan. Tata laksana tentang gelar akademik dan sebutan profesi. Nah, yang betul ini dokter tuh ditulis D kecil, R kecil, atau D besar, R kecil. Nah, ini perdebatannya panjang nih ya. Jadi ada peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menulis SK nomor surat keputusan nomor 36 pada tahun 1993. Nah, PBID juga sudah menerbitkan SK tahun 293 tentang penggunaan gelar dan sebutan profesi di lingkungan profesi kedokteran di Indonesia. Misalnya gelar SKED itu sarjana kedokteran, ya, sarjana akademik. Nah, yang kedua dokter itu adalah lulusan pendidikan profesi. Ditulis di belakang namanya seperti ini ya. Tapi lazimnya SKED itu nggak ditulis kalau seseorang sudah mendapatkan gelar dokternya. Ya, misalnya Dokter Taufik SKED, agak jarang dituliskan ya. Biasanya dokternya saja. Nah, ketiga, pendidikan profesional. Ada dokter spesialis 1, nah ada dokter spesialis 2 yang gelarnya adalah konsultan atau subspesialis ya. Nah, seperti ini. Ada berapa spesialisasi ya? Nah, dokter spesialis 2 ini dia, konsultan. Ada K dalam kurung. Itu sudah subspesialis atau spesialis 2 namanya. Nah, kalian ini nantilah calon-calonnya dikejar ya. Cita-cita harus dikejar setinggi langit. Ya, tergantung peminatannya. Sampai ke spesialis 2 juga nggak apa-apa. Ya kan? Kalau ingin di layanan primer juga ada spesialisnya. Spesialis kedokteran keluarga layanan primer namanya. SPKKLP. Ya, dia masuk di kedokteran keluarga. Dewan Pertimbangan. Nih, ada muktamar juga menetapkan ADART ya. Tugas muktamar itu menetapkan ADART kalau ada perubahan, menilai pertanggungjawaban PBID dan Dewan Pertimbangan mengenai amanat yang diberikan pada muktamar sebelumnya, memilih ketua PB terpilih ya, PB elek namanya ya, ketua elek PB, ketua terpilih PB, ketua Dewan Pertimbangan, ketua MKEK, ketua MP2A, dan pengukuhan ketua MDSP. MDSP ini dokter spesialis ya, majelis dokter spesialis.
Apabila ketua terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai ketua umum, maka muktamar juga memilih ketua umum yang baru. 5. Mengukuhkan badan-badan kelengkapan ID yang baru. Lalu perhimpunan dokter spesialis. Perhimpunan dokter spesialis ini dia berdiri sendiri ya di ini berbeda dengan ID, tetapi tetap tunduk pada ID. Induknya tetap ID. Ya. Dia organisasi yang menghimpun dokter anggota ID lulusan program pendidikan dokter strata 2 dengan keahlian yang sama. Tuh, ya. Jadi PDSP ini badan kelengkapan ID ya, dia bukan terpisah walaupun seolah-olah perhimpunan sendiri, tapi dia merupakan badan kelengkapan yang memiliki hak juga untuk hadir di muktamar ID. Jadi ketua-ketua PDSP ini nanti akan hadir juga di muktamar ID di Aceh nanti yang akan datang ya. Masa jabatannya sama dengan PBID ya. Ketua pengurus pusat PDSP adalah anggota pleno PBID. Nah, untuk wilayah yang ada PDSP diusulkan agar perwakilan PDSP diikutsertakan dalam kepengurusan ID wilayah. Nah, lalu perhimpunan dokter seminat. Apa bedanya dengan PDSP? Beda ya. Seminat ini hanya kursus-kursus saja. Dia kurikulumnya tidak ada kolegiumnya gitu. Nah, ini merupakan himpunan dari dokter anggota ID dengan minat yang sama untuk lapangan ilmu kedokteran tertentu, bersifat multidisipliner dan tidak berpredikat ahli. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran di Indonesia, maka jumlah dan jenis perhimpunan dokter seminat akan berkembang. Contohnya apa? Seminar ini ya, seminar tentang kecantikan misalnya, ya, perhimpunan seminar anti aging, nah itu dia ya, ada perhimpunan seminar anti aging ya. Tujuan pembentukan perhimpunan dokter seminat adalah untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan tentang bidang ilmu kedokteran tersebut demi kemajuan ilmu kedokteran dan peningkatan pelayanan kesehatan. Gitu ya. Pembentukan PDSM hanya dilakukan jika lapangan ilmu kedokteran tertentu yang ingin ditangani memang menyangkut bidang yang multidisipliner dalam ilmu kedokteran. Didukung oleh sekurang-kurangnya 3 bidang percabangan ilmu kedokteran yang telah dikenal dan atau oleh sekurang-kurangnya 50 orang anggota ID sebagai calon anggota. Misalnya tadi kalau mau bikin perhimpunan seminat anti aging. Nah, di situ cabang ilmu kedokteran apa yang terlibat di situ? Satu mungkin kesehatan kulit ya, ilmu penyakit kulit. Yang kedua percabangan apa lagi? Nutrisi, gizi ya. Yang ketiga apa lagi? Ya mungkin olahraga ya. Nah, jadi ada 3 percabangan ilmu kedokteran yang telah dikenal yang menaungi seminat itu. Terima kasih, ini saja presentasinya. Selanjutnya kita diskusi. Saya kembalikan. Bagaimana?
Baik, kalau ada yang tidak bertanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tidak ada, Dok. Oke, baik. Kita live ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok.